Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bundaku yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Kemudian katanya Santo Yohanes di dalam kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab dan kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon, karena belum waktunya untuk memusnahkan mereka. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Dan aku mendengar, maka malaikat itu pergi kepada orang-orang itu dan mulai memeteraikan mereka. Dan aku mendengar, katanya Santo Yohanes, jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir, dan berikutnya semua itu. Tiap suku ada yang 12.000 yang dimeteraikan. Kemudian setelah semua yang ada yang dari suku-suku dari orang-orang Yahudi itu telah dimeteraikan, kemudian katanya Santo Yohanes di dalam kitab Wahyu, daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, maka rasnya itu berbeda-beda, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Mereka berdiri di depan takhta dan di hadapan Anak Domba. Nah, sebelum itu dia melihat takhta di atas mana orang yang sangat tua itu dia duduk di sana. Dan selain itu Anak Domba itu datang juga untuk menghadiri semuanya. Maka setelah 12.000 dari semua suku Israel sudah dimeteraikan, orang-orang ini yang banyak itu tiba-tiba muncul. Dan rasanya semua mereka itu juga dimeteraikan. Bukan hanya orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi yang terpilih, melainkan semua mereka. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih semuanya dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu palem itu maksudnya adalah mereka sudah menang. Biasanya itu seorang martir yang memegang palem itu. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, yaitu keselamatan bagi Allah Bapa dan Allah Putra. Roh Kudus belum kelihatan di sini, tapi dia ada. Dan semua malaikat berdiri
mengelilingi takhta dan tua-tua yang keempat makhluk itu. Dan keempat makhluk itu, maka semua malaikat yang berdiri mengelilingi takhta, tua-tua yang duduk bersama yang tua itu, dan keempat makhluk itu yang mengelilingi altar yang selalu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Mereka semua itu tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin. Minggu ini, tanggal 1 November, kita merayakan hari rayanya semua orang kudus. Dan kenapa gereja Katolik ini merayakan pesta seperti ini, perayaan seperti ini, hari raya seperti ini? Mungkin karena kita punya tradisi untuk menentukan orang-orang yang kudus, kan? Maka kita punya kanon, namanya itu daftar orang-orang yang sungguh kudus, yang dihormati di dalam gereja Katolik. Dan melalui perantaraan siapa, kita minta rahmat dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa orang-orang itu yang kudus sudah di depan takhta Allah yang kudus ini. Tapi kita berpikir juga bahwa agak mustahil menentukan semua orang yang ada di surga sekarang. Hanya Tuhanlah yang tahu siapa yang ada di sana, semua yang ada di sana. Sehingga kita tahu bahwa ada banyak orang yang sudah ada di surga, tapi tidak ada di dalam daftar resmi di dalam gereja. Dan bagi kita itu tidak apa-apa, karena itu bukan tugasnya gereja menentukan semua yang masuk ke surga. Kalau kita menentukan beberapa, itu yang pertama, karena itu termasuk kehendaknya Allah. Nah, Tuhan kenapa mau memasukkan beberapa di dalam kanon resmi ini di dalam gereja? Supaya mereka bisa menjadi teladan bagi kita. Model kehidupan rohani. Tapi tidak perlu semuanya, kan? Ada beberapa yang akan menjadi teladan bagi kita. Dan itu terpilih oleh Tuhan. Di dalam proses kanonisasi, Dialah yang menunjukkan mereka. Tapi bukan maksudnya bahwa yang lain itu tidak ada. Justru di dalam bacaan yang kita ambil dari kitab Wahyu, kita tahu bahwa ada banyak orang di sana. Dan kenapa kita merayakan hari raya ini? Karena hari raya ini memberi harapan bagi kita. Karena banyak orang yang ada di sana. Mungkin ada yang kutipan dari Injil menurut Santo Lukas bisa menyesatkan pikiran kita, walaupun itu bukan maksudnya Tuhan Yesus Kristus, tapi karena pada waktu itu ada yang tanya kepada Tuhan, ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itu tiba-tiba muncul di dalam pikirannya, apakah hanya sedikit yang akan masuk ke surga? Dan jawabannya Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu adalah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Dalam penjelasan ini bisa saja ada seorang berpikir, lalu sedikit yang masuk ke surga kan? Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa sedikit yang akan masuk ke surga. Katanya, dia tidak langsung mengatakan sedikit. Katanya, berjuanglah
untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak yang akan coba, banyak akan yang gagal, tapi tidak maksudnya bahwa sedikit yang akan masuk. Banyak juga yang akan masuk. Dan itu dibuktikan oleh kitab Wahyu. Banyak orang yang ada di sekelilingnya takhta Tuhan Allah. Oleh karena itu memberi harapan bagi kita. Hari raya ini memberi harapan kepada kita karena sekali lagi Tuhan Yesus Kristus menjelaskan kepada kita bahwa surga itu adalah rumah tangga kita. Kita harus pulang ke surga itu. Ada banyak kamar di sana. Rumah yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Semua orang punya rumahnya, punya kamarnya. Hanya itu terserah kita. Oleh karena itu, waktu Tuhan ditanyakan, Tuhan sedikit sajalah orang yang akan diselamatkan. Katanya, berjuanglah. Berjuanglah. Karena rumah ada, rumah bagimu ada, kamar bagimu ada. Tapi supaya kamu dapat, kamu harus berjuang. Itu maksudnya Tuhan dalam Injil menurut Santo Lukas. Dan semua orang Katolik, Kristen di dalam gereja perdana itu percaya bahwa itu adalah nasib mereka, masuk ke surga. Sehingga Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipus, ketika dia berbicara kepada atau menulis surat itu kepada orang-orang Kristen lain, katanya, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus, katanya, dalam Yesus Kristus. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah orang Kristen di dalam gereja perdana. Mereka dipanggil orang kudus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Maka ada orang-orang kudus di dalam istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Oke, memang yang sungguh orang kudus yang sudah ada di surga. Tapi mereka memakai kata itu bagi mereka sendiri karena mereka berjuang. Itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka berjuang. Aku berjuang, maka aku calon orang kudus. Calon orang kudus. Tuhan bantulah kami untuk menyadari diri bahwa kami adalah calon orang kudus. Sehingga kesempatannya itu tidak lewat. Dan kami mengambil kesempatan itu dan berjuang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi orang kudus. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Maka pertanyaannya orang itu yang, apakah sedikit yang masuk ke surga? Pertanyaannya itu salah. Pertanyaannya harus seperti pertanyaannya orang muda itu. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini yang pertanyaan yang benar. Tapi kita bisa merasa seperti Santo Agustinus. Kalau kita membaca Confessionesnya itu, pengakuan-pengakuannya Santo Agustinus, yang adalah biografinya. Tapi macam biografi di mana dia memuliakan Tuhan dan dia merefleksikan hal-hal yang filosofis, hal-hal yang teologis, semuanya berhubungan dengan Tuhan. Tapi di dalam buku itu dia menangis bersama ibunya karena dia tidak merasa mampu menguduskan diri sehingga menjadi layak untuk masuk ke surga. Dan selama banyak tahun, walaupun sedikit demi sedikit dia melihat bahwa yang benar adalah gereja Katolik, agama Katolik, yang Kristen. Tapi dia tidak merasa sanggup untuk meninggalkan semua dosanya di dalam kehidupannya untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dia terus-menerus menunda pembaptisannya. Tapi suatu hari,
ada teman yang datang dan menceritakan kehidupannya Antonius dari padang gurun yang sangat dihormati oleh banyak orang. Dan dia menceritakan dua orang yang kerja bersama kaisar, di bawah kaisar, dan jabatannya itu tinggi, makanya mereka orang-orang yang penting dan sukses. Tapi suatu hari mereka masuk ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu mereka melihat buku itu tentang Antonius dari padang gurun. Mereka membaca buku itu, dan karena si Antonius itu seperti biarawan, setelah membaca bukunya, keduanya mengambil keputusan, apalagi yang kita harus melaksanakan selain mengikuti orang ini, yang Antonius ini dari padang gurun. Segera mereka meninggalkan jabatan mereka, masuk ke dalam biara. Seperti biara itu, hermit gitu. Mereka menjadi seperti itu. Setelah Santo Agustinus mendengar cerita itu, dia menangis. Dia melihat kenapa orang-orang itu bisa saja, orang-orang penting itu langsung segera meninggalkan jabatan-jabatannya dan langsung mengikuti Tuhan. Dan aku tidak merasa sanggup untuk melaksanakan itu. Dan dia menangis. Tuhan, sampai kapan aku seperti ini, katanya kepada Tuhan. Dia menangis terus, dia keluar karena dia tidak mau temannya itu, si Alypius, melihat dia menangis. Tapi si Alypius itu mengikuti dia dari jauh, tapi dia tahu bahwa si Agustinus itu menangis. Dan waktu dia menangis dan mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Sampai kapan aku seperti ini? Kita juga kan, Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Bagaimana, kapan saya bisa menjadi lebih berkenan kepada Tuhan? Sehingga bisa disebut calon orang kudus, seperti orang-orang itu di dalam gereja perdana. Nah, waktu Santo Agustinus itu menangis di depan Tuhan, tiba-tiba dia mendengar suaranya seorang anak kecil. Ambillah, bacalah, katanya. Ambillah, bacalah, katanya anak itu. Dia berpikir, oh ya, ada anak-anak yang bermain di sana kan. Tapi masa ada anak-anak di sana? Dia menaati suaranya, dia masuk ke rumah, mengambil tulisannya Santo Paulus, dan setelah membacanya, yang dia membaca, orang yang imannya itu lemah, silakan menerimanya. Katanya, itu yang dia baca. Dan setelah dia membaca itu, dia percaya, dia dibaptis, dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bisa merasa tidak mampu. Kita bisa merasa tidak mampu mengikuti Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan semua tindakan buruk kita, kebiasaan buruk kita. Tapi Tuhanlah yang bisa mengubah kita, sehingga kita bisa menjadi layak untuk mengikuti Dia. Barusan ini saya membaca tentang kerahiman ilahi. Yaitu waktu Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada Santa Faustina. Dan pesannya Tuhan apa? Kerahimanku itu sangat dalam, katanya Tuhan. Sehingga, ya, kalau kita percaya kepadanya, percayailah aku, katanya Tuhan. Karena orang yang percaya kepadaku, dia akan selamat, katanya kepada Santa Faustina. Dan katanya Santa Faustina itu harus menjadi rasul kerahiman ilahi. Dia coba-coba, yang jalannya itu tidak mudah. Akhirnya itu terjadi. Maka di seluruh dunia sekarang, kerahiman ilahi itu diikuti
Dan banyak yang mendoakan sema doa itu yang diajari oleh Tuhan kepada Santa Faustina. Aku membuka hatiku, katanya Yesus, Sang Kerahiman Ilahi. Katanya Yesus kepada Santa Faustina yang harus disampaikan kepada kita. Aku membuka hatiku menjadi sumber hidup kerahiman. Sema kita dipanggil untuk masuk ke surga. Itu yang diingatkan kepada kita oleh perayaan ini, Hari Raya Sema Orang Kudus, pada tanggal 1 November. Tapi kita tidak merasa sanggup untuk masuk, tidak merasa layak untuk diterima di surga. Tapi Tuhanlah yang akan membuka pintunya. Aku membuka hatiku, katanya Tuhan, menjadi sumber hidup kerahiman. Semoga semua jiwa menimba kehidupan daripadanya dan datang mendekati lautan kerahiman itu dengan harapan yang besar. Di dalam doanya itu ada lautan kerahiman. Kenapa Tuhan itu mengatakan bahwa itu laut? Karena sangat besar, kan? Kita sebagai satu orang yang menenggelamkan diri di dalam laut itu, ya sangat kecil kalau dibandingkan dengan lautnya. Sehingga ya semua keburukan kita itu bisa hilang, dihilangkan oleh dibasuh, dicuci oleh kebanyakan air yang ada di dalam laut. Kerahimanku seperti laut, katanya Tuhan. Dan dosamu itu seperti ya satu titik air, kan, tetesan air yang sudah. Itu yang terjadi di dalam misa kudus, kan. Ya, si Romo memasukkan anggur di dalam pialanya, kan, dan setelah itu dia menambah setetes air, kan, satu titik air yang masuk, sehingga air itu walaupun ditambah kepada anggur itu hilang dia, dan semua yang kita melihat di dalam piala itu tetap anggur. Tidak ada airnya, kan? Tidak kelihatan. Itu seperti kita. Maka kita tenggelam di dalam kekudusannya Tuhan Allah. Dan kerahimannya itu yang akan membantu kita untuk masuk ke surga. Aku membuka hatiku menjadi sumber hidup kerahiman. Semoga semua jiwa menimba kehidupan daripadanya dan datang mendekati lautan kerahiman itu dengan harapan yang besar. Orang-orang berdosa akan dibenarkan, dan orang yang benar akan dikuatkan dalam kebaikan. Kalau sudah benar, jadi lebih kuat di dalam kerahimannya Tuhan Allah. Siapa saja yang pernah berharap kepada kerahimanku, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada Santa Faustina, jiwanya akan dipenuhi dengan damai ilahi pada jam kematiannya. Tidak perlu takut atas kematian, karena dia akan dipenuhi dengan damai kerahiman Tuhan Allah. Jiwa lagi, katanya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kerahiman Ilahi. Jiwa-jiwa yang mengusahakan kesempurnaan hendaknya secara khusus, mereka memuji kerahimanku, sebab rahmat berlimpah yang kuberikan kepada mereka mengalir dari kerahimanku. Aku ingin agar jiwa-jiwa itu memiliki pengharapan yang khusus kepada kerahimanku. Aku akan menyempurnakan mereka, dan aku akan memberi kepada mereka semua yang diperlukan oleh kesempurnaannya, untuk kesempurnaannya. Semua rahmat dari kerahimanku disalurkan sarana yang sama, yaitu lewat pengharapan. Semakin banyak yang diharapkan, semakin banyak pula yang akan diterima. Jiwa-jiwa yang semacam itu merupakan hiburan yang besar bagiku. Tuhan itu senang. Dia senang menerima semua jiwa. Hanya kita harus melaksanakan sedikit, kan. Kita harus berjuang. Itu katanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus tanya diri sekarang, ya. Apakah saya berjuang? Atau kehidupanku ini, ya, begitu saja, kan. Dan kita malas, ya,
Dan kita mau semuanya itu datang kepada kita secara yang paling mudah dengan tidak berjuang gitu. Apakah soal you masuk ke surga itu seperti yang membeli sesuatu online kan? Aku mau masuk ke surga dibeli online gitu. Itu tidak, ya sekarang itu yang paling mudah Romo, ya itu gampang Romo beli online kan. Tapi apakah kehidupan rohani itu, kehidupan kekal itu bisa dibeli online? Tidak. Kita harus berjuang. Katanya Santo Josemaria di dalam Via Crucis, jalan salib, dalam perhentian ke-10, pokok renungan ketiga. Kamu yang muda putus asa, aku ulangi sesuatu yang akan menghiburmu. Bila seseorang berusaha semampunya, Allah tak akan mengingkari rahmat-Nya. Tuhan adalah Bapa kita, dan jikalau seorang anaknya di dalam hati berkata kepadanya, Bapakku yang ada di surga, ini aku, tolonglah aku. Ini aku yang lemah ini dan penuh dengan kesalahan. Jika ia pergi ke Bunda Allah, Bunda kita juga, pasti engkau dapat mengatasinya. Kamu akan menang, kamu akan masuk ke surga, katanya Santo Josemaria di dalam jalan salib yang dia menulis kan. Akan tetapi, ada syaratnya, katanya Santo Josemaria. Tuhan sangat menuntut. Dia menginginkan kita sungguh mencintainya. Dia tidak menghendaki pengkhianat. Kita harus setia dalam perjuangan batin ini yang akan membuat kita bahagia di dunia ini melalui pengorbanan. Kita harus berjuang. Dan apakah kita berjuang? Kan? Jangan berpikir karena sikap kita terhadap Allah bisa berdua. Kan? Yang pertama itu seperti ride, ya. Seperti roller coaster yang ada di Batu misalnya, kan. Semua ride itu ya kita mencari dihiburkan kan. Kita harus menikmati. Maksudnya kalau ada ride di mana orangnya tidak menikmati, itu bukan ride yang benar. Kayak roller coaster dan lain-lain itu. Ride yang ada di Batu, di tempat lain juga yang tempat hiburan, mereka semuanya harus kasih kenikmatan kepada kita kan. Nah, ada beberapa orang yang berpikir bahwa Tuhan itu seperti ride dia. Aku harus terhibur. Maka kalau Tuhan itu saya tidak menikmati di dalam doa atau di dalam perjuangan atau kegiatan yang ada di gereja. Kalau saya tidak menikmati, aku menolak aja kan. Change channel kan. Mengubah videonya kan. Jangan itu channel video YouTube itu tidak berkenan, maka saya pindah ke channel YouTube lain gitu. Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita masuk di dalam relationship sama Tuhan, itu memang relationship, bukan ride kan. Bukan entertainment kan. Itu relationship. Saya baru menonton video tentang dua orang yang orang tuanya yang menentukan pernikahan mereka. Maka arranged marriage-nya. Yang aneh karena keduanya itu orang Kristen, maka ternyata di orang Kristen juga ada arranged marriage. Walaupun mereka tidak dipaksa, tapi dipaksa secara moral gitu. Karena kata mereka, ya cocok ya, kedua-duanya itu percaya kepada Tuhan. Tapi si wanita itu tidak suka lakinya, dan laki itu tidak apa-apa, maka tidak ada cinta maksudnya. Tapi akhirnya setelah si wanita itu cari terus calon suami, dan akhirnya dia berpikir, karena dia sudah mengenal banyak orang,
banyak yang pendeta. Dan dia berpikir, tidak sesuai dengan syaratku keadaannya. Karena syarat itu, yang nilai kemurnian itu yang saya cari itu tinggi. Tapi si itu, karena si wanita itu orang Kenya dan si laki itu orang Filipin. Oke, kedua-duanya di dalam gereja Protestannya tertentu, dan yang diinginkan oleh orang tua adalah keduanya itu menikah. Walaupun keduanya, si laki itu tidak apa-apa, tapi tidak tidak jatuh cinta juga kan. Dan si wanita itu menolak terus. Tapi akhirnya si wanita itu berpikir, kalau yang nilai kemurniannya itu tinggi, si orang Filipin itu. Saya belum jatuh cinta dengan dia, tapi siapa tahu kan? Nah, dia coba. Dulu sih dia sudah memblok dia dari Facebooknya, tapi dia membuka lagi. Maka karena dia membuka lagi, nah si laki itu langsung mengikuti, menaati apa yang diminta oleh ibunya, propose. Langsung propose, mereka menikah, dan akhirnya jatuh cinta keduanya. Kata mereka berdua, jangan mengikuti teladan kami, karena itu tidak akan berhasil bagi semua orang. Bagi banyak orang ini tidak berhasil. Hanya yang kita menemukan di sini adalah karena ada shared values kan. Maka karena ada shared values dan kita masuk di dalam pernikahan bukan karena kenikmatan atau kesenangan badan, atau kita masuk karena kita mencari shared values, akhirnya it works kan. Pernikahannya itu jadi dan menjadi kuat sampai sehingga sekarang mereka punya 3 anak kan. Dan mereka senang sekali saling mencintai, karena kata mereka datingnya itu jadi setelah pernikahan. Setelah pernikahan baru mereka coba untuk jatuh cinta, dan mereka berhasil jatuh cinta. Tapi pilihannya sudah ada. Karena cinta itu menurut mereka adalah pilihan, bukan hanya perasaan. Itu pilihan. Kita memilih orang ini, dan kita tahu bahwa orang ini yang dipilih oleh Tuhan bagi kita. Dan Tuhan sendiri ada pilihan yang paling benar. Tidak ada pilihan lain yang lebih benar daripada Tuhan. Oleh karena itu, silakan memilih Dia, supaya akhirnya kita bisa dimasukkan di dalam daftar yang bukan resmi kan, karena tidak perlu mempunyai patung di atas altar kan. Yang terpenting adalah kita ada di surga. Dan kalau kita berjuang, katanya Tuhan Yesus Kristus, kita akan menang. Katanya Santa Faustina, berjuang itu maksudnya kerahiman ilahi itu datang kepada kita melalui 2 sakramen khusus ya, karena yang lain itu kita terima di dalam waktu tertentu. Tapi ada 2 yang kita selalu bisa menerima, komuni, yaitu Ekaristi, pengakuan dosa. Tuhan ada di dalam Ekaristi, kita tahu, tapi juga di dalam pengakuan dosa. Katanya Tuhan Yesus Kristus kepada Santa Faustina, yang kelihatan adalah Romonnya, tapi yang ada di sana adalah aku, katanya Tuhan Yesus Kristus. Maka silakan datang untuk mengaku dosanya, untuk merasakan dan mengalami kerahimanku. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah Mother of Mercy, kan? Ibu kerahiman. Maka kalau kami pergi kepadamu ya Bunda Maria, kami akan menemukan juga kerahiman ilahi, sang kerahiman ilahi Tuhan Yesus Kristus. Bantulah kami supaya kami selalu mencita-citakan itu, masuk ke surga, menjadi orang kudus. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kelintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuhanku,
Malaikat pelindungku, doakanlah aku.